Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri memenuhi panggilan Barreskrim Polri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa selama kurang lebih 10 jam. Firly Bahuri selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.41 waktu Indonesia bagian Barat. Ketua KPK nonaktif ini diperiksa sekitar 9 jam oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri. Firly diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly mengaku sangat menghormati proses hukum ini dan akan kooperatif. Pengabdian saya adalah mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan sampai hari ini saya tetap bangga kepada Indonesia negara Indonesia. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya sangat taat kepada hukum, tinggi supremasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum, berstat, dan bukan negara kekuasaan atau maksud. Karena itu saya sungguh berharap mari kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan. Dan tentu saya juga meminta kepada rekan-rekan semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa supaya tidak menebar, mengembangkan ataupun menyusut narasi-narasi atau opini yang akan menyesatkan kita semua, bahkan seluruh menghakimi kita semua. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua, saya sangat apresiasi atas kehadiran serta. Sementara itu, pemirsa, jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono dilaporkan sejumlah pihak setelah menyebut adanya oknum Polri yang tidak netral jelang Pilpres 2024. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI menyebut kasus Aiman kental bernuansa politis untuk membungkam kritikan terhadap pemerintah. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono dilaporkan sejumlah pihak usai mengunggah video di akun media sosialnya membahas soal adanya surat yang dilayangkan sejumlah Polres di Jawa Timur kepada KPU dan Bawaslu. Di program iNewsroom, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani mengatakan tidak ada unsur pidana dalam kasus Aiman tersebut. Ya, yang pasti ini nuansa politisnya kental sekali. Kenapa? Saya kasih dua basis. Pertama, sepanjang rezim pemerintahan Jokowi, ya, undang-undang ITE, lalu pidana melalui pasal 14, pasal 15 terkait dengan keonaran, penyebaran hoaks. Ini pasal karet yang sering digunakan penguasa untuk membungkam aktivis-aktivis, jurnalis-jurnalis, mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah. Gitu. Salah satunya baru saja selesai sidang kemarin pembacaan pembelaan pledoi yaitu Haris Azhar dan Fathia. Keduanya dikenakan pasal yang sama. Gitu. Yang pertama dulu. Yang kedua adalah perlu dimaknai apa yang diucapkan oleh Aiman. Saya sudah berkali-kali tuh saya ulang videonya. Saya tidak menemukan unsur pidana itu. Kenapa? Aiman bertindak bukan untuk pribadinya, bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk menambah elektabilitasnya sebagai calon legislatif misalnya, tapi dia mengkritik institusi publik yang sedang ramai dibicarakan dan memberikan keresahan kepada masyarakat karena diduga kuat ya melakukan pemasangan baliho dan yang lain. Dan kalaupun ini dianggap pidana, maka yang pertama kalinya harus dipidana diperiksa adalah gedung Komisi 3 DPR RI itu. Gitu. Ya, Trimedia menyampaikan itu, Benika Harman menyampaikan itu, berbagai macam anggota DPR RI mempertanyakan hal yang sama. Ini bagian dari implementasi demokrasi kita. Tidak ada unsur kepentingan pribadi di situ, apalagi unsur pidana. Jadi kan batasannya untuk undang-undang ITE dan keonaran segala macam itu justru adalah kepentingan publik. Once dia kepentingan publik, lalu dia merupakan pembelaan diri pribadi, itu bukan sebuah pidana. Julius menegaskan kasus yang menimpa Aiman seharusnya tidak perlu dilanjutkan dan menolak kriminalisasi terhadap tim pemenangan yang bicara soal kritik terhadap negara.